Kak Syahri, ada temanku Kak Reno. Gitu. Oh iya, pada kali ini, kesempatan live teaching kali ini, kita akan membebaskan kalian untuk ambil minum. Kalau kalian misal mau minum dulu nih, mau minum atau mau ada camilan, kalian nyamannya ketika kalian belajar ada camilannya, nggak apa-apa. Kita bolehin kalian untuk camil-camil atau mungkin minum kalau haus gitu. Karena kita cuma akan mereview, hari ini kita akan mereview beberapa materi yang udah kalian udah dapet ini sebelumnya. Karena aku udah sempat share dan VM tentang materi IPS kali ini gitu. Oke, kita tunggu dulu untuk di share screen. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan review dulu materinya dan nanti Kak Renu akan bantu aku untuk bahas latihan soal pada materi kali ini. Oke. Kita akan review aja ya. Jadi kalau misalnya di sini nanti penjelasannya agak panjang tapi kalian mau atau aku jelasinnya sekilas aja karena emang kita mau review nih, teman-teman. Jadi materinya adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Oke, Azara Fidela. Nah, kita lanjut nih ke benua. Apa sih Kak benua itu? Ada yang tahu nggak nih benua apa? Ya udah ada tulisannya sih sebenarnya. Warnanya juga udah ada tulisannya nih. Aku baca aja ya. Benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Benua tidak hanya sekedar istilah fisik, tapi juga menyangkut aspek budaya. Karena itu, Asia dan Eropa dianggap sebagai dua benua yang berbeda, walaupun masih ya dalam satu daratan. Jadi menurut pengertian ini, benua itu bukan cuma massa daratan, teman-teman. Benua itu bukan cuma wilayahnya aja nih secara geografis, tapi juga ada aspek sosial budayanya. Jadi itu kenapa Asia dan Eropa itu dipisah walaupun masih berada di dalam satu daratan. Yang disebut juga dengan benua apa nih? Kalau misalnya Asia dan Eropa itu digabung, ada yang tahu nggak? Coba ketik di kolom komen, kolom chat. Kalau benua yang menyatakan bahwa benua itu digabung antara Eropa dan Asia disebut apa? Eurasia. Betul, Chelsea disebut dengan benua Eurasia. Jadi itu, nah di sini ada wawasannya nih teman-teman. Aku bacain ya. Pada mulanya di permukaan bumi ini hanya ada satu benua yang disebut dengan Pangea. Benua tersebut kemudian pecah dan bergerak saling menjauh atau saling mendekat satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu jutaan tahun. Barulah terbentuk benua-benua yang kita kenal saat ini. Boleh next, Kak Renu? Oh ya nih, aku mau ingetin lagi teman-teman yang mungkin belum on cam dan nggak ada kendala buat on cam, silakan on cam ya, supaya aku nggak cuma ngomong depan layar sendirian aja nih, tapi aku bisa lihat kalian nih, muka-mukanya teman-teman di sini yang supaya lebih kenal. Siapa tahu nanti kita ketemu di jalan ya kan? Nah, aku lanjut ya. Beberapa benua yang ada di dunia nih. Ada di sini aku pakai pembagian menurut buku pelajaran yang ada di Indonesia atau buku pelajaran kebanyakan. Ada dibagi menjadi 6. Itu benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, Australia, dan Antartika. Nah, di sini ada berapakah sih jumlah benua yang ada di dunia, Kak? Oh, ini sejumlah ahli geografi berbeda pendapat tentang hal itu. Sebagian ahli menyebutkan ada 7 benua. Ada lagi yang menyebutkan 6 benua. Ada lagi yang menyebutkan 5 benua. Kok bisa kayak gitu sih, Kak? Ya, karena benua ini sebenarnya adalah apa ya? Satu hasil pemikiran dari ahli-ahli geografi yang ada di dunia. Dan ahli-ahli geografi ini punya sudut pandang ataupun cara berpikir yang berbeda-beda nih. Ada yang berpikirnya dari geografisnya, makanya ada yang digabung nih antara Eropa dan Asia, Eurasia. Ada juga yang menilai ini dari sosial budayanya, Makanya Amerika juga ada yang dibagi menjadi 3 benua gitu. Ini adalah hasil dari pemikiran dari ahli geografi. Tapi di Indonesia kita umumnya memakai 5 atau 6 benua. Jadi jangan bingung ya kalau benua itu ada banyak gitu. Maksudnya ini ada yang bilang 7, ada yang bilang 6. Jangan bingung teman-teman. Karena emang ada beberapa pendapat kayak gitu. Dan juga teman-teman, kalau misalnya ada beberapa pendapat ini
kalian bisa apa ya? Bisa nggak usah terlalu permasalahin tentang perbedaan ini. Pakai yang di buku kalian aja. Kenapa sih kayak gitu, Kak? Karena kalau benua ini tuh sebenarnya nggak kayak negara. Kalau negara punya batas zona ekonomi eksklusif, punya batas negara, punya tapal negaranya sendiri-sendiri. Tapi kalau benua ini nggak ada. Jadi ada negara-negara juga yang transbenua gitu. Negara-negara transbenua seperti Rusia dan juga Turki. Sampai sini pahamkah? Atau aku terlalu nge-rap, Kak? Kakak ini Kak Sherry atau Saikoji nih nge-rap. Gimana nih? Udah? Udah paham? Kalau paham bilang net note di kolom chat. Paham, Kak. Paham. Oke. Siap. Kita lanjut ya. Lanjut. Net note. Ada benua Asia. Nah, benua kita nih, benua Asia. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Wow. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas wilayah daratan di dunia atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya membentang dari Turki di bagian barat sampai dengan Rusia di bagian timur. Ada ciri-ciri benua Asia nih. Secara astronomis, benua Asia terletak pada 77 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai dengan 169 derajat bujur timur. Hampir semua wilayah berada pada belahan bumi utara atau BBU. Letak geografis benua Asia itu ada di secara geografis ada di antara Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik. Karakteristik alamnya itu ada gunung tertinggi, ada Gunung Everest, dan lain sebagainya. Ini udah sempat dibahas, jadi aku nggak bahas lebih lanjut. Yang keempat, ada batas-batas wilayah di Asia. Itu sebelah utara ada Samudra Arktik, sebelah selatan ada Samudra Hindia, sebelah barat ada benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan sebelah timur ada Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur. Kita lanjut, teman-teman. Nah, ada pembagian wilayah benua Asia. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau region. Yang pertama ada Asia Barat atau Asia Barat Daya, yang kita sering sebut dengan Timur Tengah nih. Daerah-daerah Timur Tengah, Arab lah ya, kalau kita sering bilang Arab. Tuh, ada Asia Tengah, terus ada Asia Timur, negara-negara seperti Jepang, Korea, itu Asia Timur. Terus ada Asia Selatan, yaitu negara-negara seperti India dan lain sebagainya. Terus ada Asia Tenggara, negara kita berada di Asia Tenggara, yaitu ada Malaysia dan negara-negara tetangga. Masing-masing wilayah memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan wilayah lain. Pembagian tersebut lebih didasari pada perbedaan budaya daripada aspek fisik wilayah. Jadi pembagian ini, region-region ini berdasarkan sosial budayanya. Contohnya kayak Asia Tenggara nih, kita sering sebut juga Asia Tenggara punya kedekatan rumpun yang sama gitu loh. Kita punya rumpun budaya yang sama. Makanya kita dibagi menjadi Asia Tenggara gitu. Ada orang Melayu, ada orang-orang ya orang-orang Melayu, orang Thailand, orang Laos gitu menjadi satu rumpun. Lalu ada Asia Timur seperti orang Jepang, Korea yang mereka memiliki kesamaan budaya seperti itu. Kita lanjut karena waktunya terbatas nih dan kita cuma review. Ada benua Amerika. Benua Amerika suatu daratan yang luas di bagian barat bumi mencakup bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Nah, di sini kita bisa lihat nih kalau di benua Amerika ini ada Kanada, United States, ada Brazil, dan juga negara-negara lain. Ada Peru, Kolombia, Venezuela yang ada di negara-negara tersebut. Nah, letak Amerika itu secara astronomis ada di 830 derajat lintang utara sampai dengan 550 lintang selatan dan 1.700 bujur barat sampai dengan 350 bujur barat. Amerika adalah benua terbesar sesudah Asia. Luasnya kurang lebih 42 juta kilometer. Wow. Batas benua Amerika. Sebelah utara ada Samudra Arktik. Di situ kalian bisa lihat di utara di atasnya itu ada Samudra Arktik. Terus di sebelah selatan itu ada Laut Weddell. Terus di bagian ada Laut Weddell, ada Samudra Atlantik. Terus ada Samudra Pasifik juga. Nah, di sebelah timur ada Samudra Atlantik juga. Di sebelah timur adalah Samudra Atlantik, sebelah barat ada Samudra Pasifik. Sebelah barat bisa dilihat ada Atlantik, the North Atlantic, ada North Pacific Ocean, kayak gitu. Bisa dilihat di petanya.
Sampai sini paham nggak? Atau ada yang dibingungin? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom chat. Kalau nggak, boleh jawab netmark. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, Kak. Netmark. Oke, boleh lanjut, Kak. Nah, pembagian wilayah Amerika. Nah, di sini bisa lihat ada yang warna merah, ada yang warna hijau, dan warna biru. Di situ ada Amerika Utara yang warnanya merah, ada Amerika Utara tuh yang di atas utara, ada Amerika Utara, di situ ada Amerika Serikat, Kanada, Kepulauan Arktik, kalian bisa baca sendiri. Terus ada Amerika Tengah nih, yang di tengah ada Kepulauan Karibia, Samudra Atlantik. Terus juga ada Meksiko di sana. Terus yang di bawah ada Amerika Selatan, terbentang dari terusan Panama sampai dengan Semenanjung Horn di selatan. Itu di Argentina, ada Argentina, Paraguay, terus ada Peru, dan Brazil di Amerika Selatan. Kita lanjut ke benua Afrika nih. Afrika menjadi benua terbesar ketiga di dunia setelah benua Asia dan Amerika. Karena Afrika memang memiliki penduduk yang padat, meskipun memiliki wilayah yang luas, menempati urutan kedua penduduk terbanyak setelah Asia. Dengan luas wilayah sekitar 30 juta kilometer persegi, ditambah dengan pulau-pulau yang berdekatan, Afrika meliputi 20,3% dari seluruh total wilayah daratan bumi. Secara astronomis, benua Afrika terletak di antara 35 derajat lintang utara sampai dengan 33 derajat lintang selatan, dan kurang lebihnya ada 18 derajat bujur timur sampai dengan 53 derajat bujur timur. Adapun beberapa batasan wilayah di benua Afrika, ada Afrika di sebelah utara itu dengan Laut Tengah, Mediterania, benua Eropa, terus disebut di timur itu ada Laut Merah, Samudra Hindia, terus di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Atlantik. Nah, kita itu bisa lihat ya dari peta benua Afrika gitu. Dan juga Afrika salah satunya benua yang dilalui oleh garis lintang 0 derajat atau bisa disebut sebagai khatulistiwa dari garis bujur 0 derajat serta garis balik utara dan selatan sekaligus. Jadi dia adalah benua khatulistiwa nih. Sama kayak Indonesia juga berada di letak lintang khatulistiwa. Gitu. Kita lanjut, Kak Renu. Sebentar guys, aku minum ya, boleh ya? Aku izin minum ya. Kalian juga kalau mau minum, silakan minum. Oke, kita lanjut. Pembagian benua Afrika. Ada Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan juga Afrika Selatan. Nah, di situ ada beberapa negara juga. Kalian bisa lihat atau bisa screenshot negara-negaranya di beberapa benua. Kalau Afrika Utara tentunya kalian ingetin aja utara, barat, timur, tengah, terus selatan. Kalau berarti utara itu di atas, Afrika Barat itu ada di sebelah kiri gitu ya, atau di bagian barat, terus Afrika Tengah pastinya di tengah, Afrika Timur ada di timur, dan selatan pasti di bawah. Gitu ya. Ingetin aja kayak gitu. Next, Kak. Oke, ada benua Eropa. Wow, benua Eropa nih. Benua Eropa seringkali disebut dengan istilah benua biru. Kenapa sih benua biru? Coba ada yang tahu nggak nih? Aku sempat bahas ini di grup. Kenapa benua biru? Mungkin yang tahu bisa jawab di kolom chat. Secara singkatnya aja, ini kan banyak nih ininya. Aku jelasin deh. Dari benua Eropa kenapa disebut benua biru sih, Kak? Karena di Eropa itu, ya benar kata Chelsea, ada banyak bangsawan darah biru. Dulu itu Eropa itu negaranya, kerajaannya banyak banget, teman-teman. Bahkan di negara Belanda sekalipun, misal Belanda, di Belanda itu masih banyak kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Dan itu yang menyebabkan di Eropa itu banyak bangsawan. Karena waktu itu kita tahu mereka melakukan yang namanya kolonialisme gitu. Jadi kekayaannya itu bukan dari Eropa doang, tapi dari Asia dan lain sebagainya itu dibawa ke Eropa. Jadi mereka jadi bangsawan di sana. Dan selain itu, bola mata mereka juga warnanya biru. Jadi disebut dengan benua biru. Itu dua ya, ingetin. Karena banyak bangsawan, dan yang kedua itu karena bola matanya biru. Berdasarkan garis lintang astronominya, benua Eropa terletak pada garis lintang 36 derajat lintang utara sampai dengan 71 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat
sampai dengan 66 derajat bujur barat. Nah, kalau dari geografisnya, benua Eropa dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Utara, dan Eropa Tengah. Nah, itu ada batas-batas wilayah dari benua Eropa juga nih. Sebelah utara berbatasan dengan Norwegia, Laut Barents, dan Laut Arktik. Sebelah timur ada berbatasan dengan Pergunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, dan negara Turki yang merupakan negara sebagian wilayah masuk ke dalam benua Eropa dan sebagian lagi ke benua Asia. Selanjutnya sebelah selatannya itu ada Laut Tengah dan Gibraltar. Terus di bagian barat ada Samudra Atlantik. Sebentar, ada yang tanya nih, Kak, apakah benua Eropa banyak negara penjajah, misal Belanda, Inggris, dan lain-lain? Ya, betul. Karena kolonialisme dimulai dari benua Eropa. Mungkin ini bakal panjang sih jelasinnya. Mungkin nanti kalau ada materi sejarah, aku bisa bantu kalian buat materi sejarah. Waktu itu kalau kalian belajar tentang penaklukan Konstantinopel, yang mana Golden Horn atau pelabuhan yang waktu itu sangat penting bagi Eropa ditutup. Jadi masyarakat Eropa ini susah untuk mencari rempah-rempah, mencari bahan pangan, mencari bahan tekstil, mereka kesulitan. Dan akhirnya mereka mencari atau melakukan ekspedisi sendiri untuk menemukan di mana sih letak wilayah yang punya rempah-rempah, yang punya tekstil, kayak gitu. Akhirnya mereka melakukan perdagangan sendiri. Dengan tujuan awal perdagangan, tapi setelah lanjut itu mungkin namanya manusia ya kan, kita kan juga manusia ya kan, ada aja nih keserakahannya gitu. Akhirnya melakukan kolonialisme terhadap negara-negara yang tadinya adalah rekan dagang seperti Indonesia gitu. Akhirnya terjadilah kolonialisme. Seperti itu ya. Di situ banyak negaranya, ada Prancis, ada Spanyol, ada Portugis. Di awal itu yang sampai ke Indonesia kan Portugis. Gitu ya. Itu sedikit insight dari benua Eropa. Ada fun fact. Benua Eropa mempunyai negara paling kecil di dunia, yaitu Vatikan. Vatikan merupakan satu negara berdaulat yang dipimpin oleh Sri Paus sebagai pemimpinnya. Luas Vatikan hanya 0,44 km yang membuatnya menjadi negara terkecil dunia. Mungkin ini 0,44 km jauh lebih kecil daripada Jakarta ya. Cuma setangsel doang kali ya, atau sejakarta Selatan doang nih Vatikan gedenya. Kecil banget ya. Keliling-keliling Vatikan enak kali ya. Siapa nih yang mau ke Eropa? Kita lanjut deh ya untuk materinya. Nah, pembagian benua Eropa. Ada benua Eropa tuh ada Western, Eastern, Northern, ada Southern gitu ya. Turn. Kalian ingetin tuh ada North, ada East, ada West, dan ada South gitu. Ada Eropa Barat, Eropa Utara, Eropa Tengah, dan Eropa Timur. Itu Eropa Utara yang di atas, Eropa Barat yang warna ungu tuh ya. Yang warna orange maksudnya, terus yang Eropa Timur ada yang warna ungu, terus ada yang selatan itu yang warna merah tuh. Di situ ada negara-negaranya. Kita lanjut aja, kalian bisa screenshot dan ini juga udah dibahas. Jadi kita lanjut aja. Selanjutnya ada benua Australia. Ini benua yang dekat dengan benua kita atau negara kita sebenarnya. Berbatasan dengan negara kita, yaitu benua Australia. Kedudukan garis lintang astronomisnya berada di 10 derajat lintang selatan sampai dengan 44 derajat lintang selatan. Dan 113 derajat bujur timur sampai dengan 154 bujur timur. Letak astronomis benua ini terletak di belahan bumi selatan, di bawah. Jadi Australia ini adanya di bawah, dekat dengan Samudra Antartika. Benua Antartika maksudnya. Gitu ya, benua Antartika. Dekat dengan benua Antartika. Secara rinci, perbatasan yang dimiliki benua Australia ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Nih, di sini ada Indian Ocean. Indian Ocean ini samudra kita, samudra Hindia. Terus ada di bawah ini nih, ini udah mau bawahnya bumi nih, yaitu Antartika. Ada bagian utara, di atas yaitu Indonesia, Laut Arafuru dan Laut Timor di Samudra Hindia. Terus bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Antartika. Bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Bagian timur yaitu Laut Coral, Laut Tasmania, dan Samudra Pasifik. Ada Samudra Pasifik di situ. Oh ya, tentang benua Australia. Sebelumnya, Kak. Tentang benua Australia. Jadi kalau kalian temuin ada yang namanya Oceania. Oceania itu ada yang bilang itu salah satu klasifikasi dari benua
dari ahli geografi juga, ada yang mengklasifikasinya sebagai Oceania. Jadi Australia ditambah beberapa negara kepulauan yang ada di sekitar Australia. Kayak seperti bahkan negara tetangga kita, Papua New Guinea masuk ke dalam Oceania. Ada juga, tapi kalau di buku kalian, Oceania itu dipisah menjadi satu bagian negara yang tidak diakui oleh benua manapun. Jadi Oceania itu punya gabungan negara-negara sendiri, yaitu negara Oceania, negara kepulauan kecil kayak gitu. Ada Tuvalu dan lain sebagainya. Pasti nanti kalian cari ya. Gitu. Kita lanjut, Kak. Nah, kalau tadi kita udah bahas benuanya, sekarang kita bahas tentang kondisi alam di negara tersebut. Gitu. Di negara-negaranya nih. Yang pertama ada negara Jepang. Nih FYI, teman-teman. Kak Renu ini bakal berangkat ke Jepang nih. Semangat Kak Renu. Di bulan September Kak Renu ini bakal berangkat ke Jepang. Dia adalah program apa? Nanti mungkin Kak Renu bakal jelasin. Kakehashi Project kalau nggak salah. Dia akan berangkat ke Jepang. Sebenarnya yang jelasin ini harusnya Kak Renu nih, tapi nggak apa-apa. Aku jelasin ya sedikit. Astronomisnya ada di 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Letak geografis Jepang, batas utaranya itu ada Ostok, Laut Ostok, ada di timur ada Samudra Pasifik, di selatan ada Laut Cina Timur, ada Laut Filipina, batas barat Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Iklim di Jepang itu subtropis, mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Bentuk muka buminya yaitu datarannya itu kecil, sekitar 30% wilayahnya. Sebagian besar 70%, itu 70-80% terdiri atas pegunungan. Kenapa sih pegunungan? Nanti kita akan bahas di poin geologi. Karena Jepang berada di wilayah cincin api atau Ring of Fire yang terdiri dari banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Sama, Indonesia juga adalah negara wilayah Ring of Fire. Jadi kita berada di negara yang memang punya banyak gunung api kayak gitu. Jepang dikenal sering mengalami gempa tektonik karena emang dia ada di wilayah Ring of Fire dan juga dia ada di pertemuan dua lempeng gitu. Yang disebabkan pertemuan dan tumbukan lempeng benua Asia dengan lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik itu 3 lempeng bahkan. Jadi di Jepang makanya kalau kita tahu di Jepang itu bangunannya itu anti gempa dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan karena memang di Jepang banyak gempa gitu. Jadi kalau kita sering lihat vlog-vlog di Jepang gitu kan, mereka kalau udah gempa itu nggak panik teman-teman karena mereka udah terbiasa dengan gempa dan juga mereka sudah dapat edukasi tentang gempa yang baik gitu. Dan yang selanjutnya, nah ini yang menarik. Apa sih Kak menariknya? Jepang itu nggak punya sumber daya mineral yang banyak teman-teman. Dia tuh nggak kaya sumber daya mineral, dia tuh terbatas sumber daya mineralnya. Bahkan yang terpenuhi aja cuma belerang atau sulfur gitu. Sisanya gimana Kak? Sisanya mereka impor dari negara lain. Kok bisa kaya sih Kak jadi negara maju? Keren ya. Ya itu dia, karena sumber daya manusianya. Mereka mengembangkan sumber daya manusia, bikin pabrik mobil. Ya kalau kita tahu lah pabrik mobil Indonesia gitu ya. Toyota gitu. Toyota terus apalagi uh, merek Honda gitu, atau merek-merek mobil lainnya itu semua pasti dari Jepang kan kita tahu. Dan banyak lagi mesin-mesin, terus buah. Kalau yang sering nonton Siskakol nih, buahnya aja tuh puluhan juta gitu kan, dagingnya tuh puluhan juta gitu. Itulah kemampuan dari masyarakat Jepang yang punya pendidikan yang tinggi gitu. Sumber daya manusianya itu mendukung banget. Boleh lanjut Kak Renu? Nah, ada flora dan fauna di Jepang. Nah, ini nih. Di Jepang itu 67% wilayahnya masih berupa hutan, teman-teman. Karena orang Jepang itu kebanyakan tinggal di kota-kota besar. Terus untuk tumbuhan yang ada di Jepang itu ada pohon ek, bambu, maple, beech, dan poplar. Sayangnya, hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Kondisi penduduk Jepang. Pertama,
Jepang ini merupakan negara maju. Itu yang harus kita tahu. Jepang tuh negara maju. Nah, tetapi di angka kelahiran di Jepang ini relatif rendah, yaitu 0,1%. Artinya terjadi penurunan jumlah penduduk sebanyak 0,1% setiap tahunnya. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia atau lansia itu banyak nih, besar jumlahnya karena keadaan kesehatan di Jepang yang baik. Pada 2013, usia harapan hidup di Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria. Jika keduanya digabung mencapai 83 tahun. Wow, harapan hidupnya 83 tahun nih. Berarti itu menunjukkan bahwa Jepang mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan yang baik, terus juga gaya hidup masyarakatnya juga sehat, kayak gitu. Nah, kita lanjut. Selanjutnya ada Amerika Serikat. Nah, kalau Amerika Serikat, ngomongin Amerika Serikat nih, kalian juga bisa nih ikut student exchange. Yang kalau misalnya ikut student exchange, tadi Karenu mau ke Jepang. Kalau kalian nih mumpung masih SMP, mau ke Amerika, bisa ikut KIALYAS. Kebetulan Kak Tata juga dari KIALYAS. Tuh, KIALYAS. Tuh, kalian bisa search tuh. Kalau kalian mau student exchange ke Amerika. Ini intermezzo ya, intermezzo. Apa-apa. Ada lokasi dari Amerika nih, terletak pada 24 derajat, 33. Kalau nih, aku ajarin ya, kalian perhatiin di situ ada tanda petik. Kalau tanda petiknya 1, itu dibaca detik. Kalau tanda petiknya 2, dibaca menit. Maksudnya apa sih Kak? Kok detik, menit? Ini disebut dengan cara membaca peta koordinat. Peta koordinat itu maksudnya ketika petiknya 2 menit, itu berarti menit itu adalah 1/60 dari satu lintang. Paham nggak? Jadi 1 menit itu 1/60 dari satu lintang. Kalau di sini mungkin ada 33 detik. Berarti 33 per berapa berarti? 60 dari satu lintang. Jadi nggak nyampe satu lintang. Intinya gitu, nggak nyampe satu lintang. Jadi kalian bisa baca di situ 24 derajat 33 detik lintang utara sampai dengan 70 derajat 23 detik lintang utara. Dan 172 derajat 27 detik bujur barat, 66 derajat 51 detik bujur barat. Itu digunakan untuk supaya lebih spesifik gitu dari letak astronomisnya. Nah, perbatasannya itu ada Kanada di utara, Samudra Pasifik di barat, Samudra Atlantik di timur, dan juga Meksiko, Teluk Meksiko di selatan. Iklimnya, nah, Amerika ini negara yang luas, jadi dia punya iklim yang cukup beragam, dan ada iklimnya itu ada iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, iklim dingin atau kutub di Alaska. Amerika Serikat juga mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Tuh, banyak kayak iklimnya. Karena emang luas banget nih negara Amerika. Terus ada bentuk buka buminya secara fisik. Wilayah Amerika sendiri terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan Rocky Mountain, dan juga Appalachia di bagian timur. Pegunungan Rocky memiliki beberapa puncak yang umumnya tidak terlalu tinggi. Nah, kalau yang Appalachia ini hampir sejajar dengan di bagian timur membentang hampir sejajar dengan Samudra Atlantik sejauh 2.400 km. Di antara pegunungan tersebut terletak dataran yang sangat luas yang disebut dengan Great Plains. Gitu. Kita lanjut. Nah, geologi. Nah, ini dia nih. Kalian harus ingat ya, negara Amerika itu salah satu kalau membahas geologi di Amerika. Negara Amerika Serikat itu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Jadi di Amerika Serikat itu punya beberapa kekayaan seperti batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, besi, dan kekayaan batu bara Amerika Serikat mencapai 1/5 dari atau 27% dari cadangan batu bara di dunia. Banyak banget kan, guys. Gitu. Beberapa bahan tambang dihasilkan Amerika Serikat itu ada uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, dan gas alam. Amerika Serikat juga memiliki wilayah dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung. Lahan itu juga banyak dimanfaatkan sebagai daerah peternakan. Nah, selanjutnya ada flora dan fauna. Seperti iklim juga, karena luas nih, Amerika itu luas banget ya.
Jadi jenis-jenis faunanya juga bervariasi. Ada bison, antelope, beruang, terus di kawasan Midwest, terus ada domba, rusa di kawasan pegunungan, puma, di pesisir Pasifik, armadillo, selot, jaguar di bagian barat daya, opossum, aligator, buaya kardinal, terus ada karibu, beruang kutub, anjing laut di kawasan Alaska. Banyak banget kan? Terus ada keadaan penduduk Amerika Serikat. Nah, sama seperti negara maju lainnya, di Amerika Serikat ini penduduknya ini tidak bekerja sebagai di sektor pertanian, tapi mengandalkan sumber daya manusianya gitu. Kebanyakan di manajerial, terus di bagian-bagian teknologi juga, Amerika maju di situ. Amerika Serikat adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Jumlah penduduknya itu mencapai 321,2 juta jiwa dari data WPDS tahun 2015. Penduduk asli Amerika Serikat adalah suku Indian, tapi sayangnya suku Indian ini jumlahnya sekarang sudah berkurang karena juga mungkin ada konflik suku, konflik dengan pendatang maksudnya, konflik dengan pendatang atau penjajah, ya kita bisa bilang seperti itu, yang berasal dari Eropa, dari Eurasia, sekitar 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Migrasi terakhir itu sekitar 12.000 tahun yang lalu. Nah ini mungkin kalau kalian mau bahas lebih lanjut, itu bisa dibahas di sejarah Amerika kayak gitu. Nanti kalian akan bahas itu di SMA di sejarah Amerika. Selanjutnya Kak Renu. Nah, ada Inggris. Ada lokasi Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai dengan 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai dengan 2 derajat bujur timur. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis memiliki perbatasan sebagai berikut. Di utara itu perbatasannya dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, di sebelah timur dengan Laut Utara, dan di sebelah selatan Selat Inggris. Iklim itu iklim sedang kalau di Inggris, subtropis, iklim sedang, lebih ke lembab, dan sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari sejuk dan dingin. Curah hujan di Inggris juga relatif merata sepanjang tahun dengan rata-rata curah hujan 1.000 mm per tahun. Seperti itu guys. Lanjut. Bentuk muka bumi Inggris. Kalau dilihat nih dari reliefnya, Inggris punya gunung-gunung di bagian utara, dataran rendah, bergelombang di timur, dan juga selatan. Perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan usia batuan. Batuan yang usianya lebih tua berada di barat, dan yang muda itu di utara. Gitu. Maksudnya di timur dan selatan. Gitu. Sampai ke ini. Boleh lanjut Kak Renu? Nah, ada geologi Inggris. Inggris, walaupun Inggris ini negaranya mungkin nggak sebesar Amerika, nggak sebesar Australia, nggak sebesar, lumayan sih, mungkin nggak sebesar yang lain, tapi Inggris ini punya sumber daya yang lumayan, punya batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris pada abad 20, gitu. Dan juga minyak bumi dan gas yang mendukung revolusi Inggris pada abad 20. Energi panas buminya juga ada, tapi dalam jumlah yang terbatas. Beberapa sumber daya mineral lainnya juga ada pasir, kerikil untuk bangunan, logam, dan lempung. Kalau flora dan faunanya ada apa aja nih? Flora dan faunanya itu ada pohon ek, elm, horse, chestnut, spruce Norwegia, lark Jepang, fir Douglas. Fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah Skotlandia. Itu ada rusa merah Skotlandia, ada gambarnya. Terus sekitar 400 burung, termasuk Raja Wali Emas di Skotlandia, dan belibis merah khas dari Inggris. Kalau kalian pasti kalau lihat di Instagram atau apa, ada belibis merah, itu pasti di Inggris. Nggak pasti di Inggris sih, tapi itu hewan khas dari Inggris. Terus selanjutnya ada kondisi penduduk Inggris. Pada tahun 2015, populasi penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa. Menurut dari data WPDS 2015. Nah, angka pertumbuhan penduduknya hanya 0,4%, tergolong rendah. Terus juga di Inggris itu ada bangsa Kate dan juga bangsa Jerman. Tuh di situ bisa lihat kalau Kate itu dari Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Kalau dari Jerman itu ada Anglo-Saxon, Jute, Denmark, dan Norman.
Nah, tentunya kalau di Inggris ini pakainya bahasa Inggris, gitu. Lanjut. Nah, ada Australia. Nah, ada lokasi Australia nih. Oh ya, sebelumnya ada fakta menarik dari Australia. Australia ini satu-satunya negara yang menempati satu benua, gitu. Luas banget kan berarti kalau bisa kita bayangkan satu negara, satu benua. Luas banget nih Australia. Negara Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai dengan 1.500. Maaf, itu salah. Itu harusnya derajat. Berarti 155 derajat bujur timur dan 10 derajat LS sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Artinya ada bagian Australia yang memiliki iklim tropis, yaitu Australia bagian utara, dan wilayah yang beriklim subtropis dan sedang. Nih, unik kan Australia. Terus ada perbatasannya, ada Laut Timor, Arafuru, dan Selat Torres di sebelah utara. Sebelah utara, tadi kan kita juga sempat lihat peta dari benua Australia. Di utaranya itu Indonesia, Laut Timor, Laut Arafuru. Terus di sebelah timurnya itu ada Pasifik, Samudra Pasifik, Laut Tasmanian, Laut Tasman, Laut Koral, terus juga ada Samudra Hindia di selatan, dan juga masih berbatasan sama Samudra Hindia di sebelah barat. Iklim di Australia, nah ini dia iklimnya yang cukup unik karena di Australia itu ada 3 iklim. Ada iklim tropis, sedang, dan subtropis. Dan dari tropis ke lintang sedang, suhu udaranya itu semakin menurun. Jadi lintang tropis itu suhu udaranya tinggi atau panas, terus sedang itu mulai menurun suhu udaranya, dan subtropis itu dingin karena semakin dekat dengan samudra Antartika di bagian utara. Seperti itu ya guys. Jadi ada tropis, ada sedang, dan juga ada iklim subtropis di bawah gitu, di bagian Amerika, di bagian Australia bagian selatan berarti. Nah, bentuk muka bumi Australia. Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai, coastal plains, ada dataran tinggi, timur, eastern highlands, dataran rendah, tengah, central lowlands, dan plateau. Apa itu plateau? Boleh next dulu, Kak Renu, ininya. Karena di selanjutnya, enggak. Plateau itu, aku kira ada gambar platonya. Jadi plateau itu dataran tinggi yang sekitar 700 mdpl, dan dia ada apa ya? Kalau kalian lihat tebing yang tinggi gitu, tau nggak? Jadi kayak kotak, dia tuh bentuknya benar-benar ngekotak. Kan kalau gunung kan gini kan. Kalau dia tuh benar-benar ngekotak gini. Nah, itu plateau. Jadi ini tebing-tebing di atasnya dataran rendah. Ya, dataran rata lah gitu. Itu namanya plateau. Kayak gitu. Nah, flora faunanya bisa dilihat karena unik nih flora fauna di Australia karena sekitar 80% dia punya tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak khas Australia. Floranya juga didominasi sama rumput hammock, terus ada hutan eukaliptus, ada hutan akasia, terus juga pasti kalian udah nggak asing nih sama hewan-hewan berikut ini. Ada kanguru, walabi, koala, dan setan Tasmania gitu. Ada 378 spesies mamalia, 828 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan juga 21 dari 25 ular paling mematikan di dunia ada di Australia. Selain itu, di daratnya unik, flora faunanya, dia juga punya perairan yang keren banget. Namanya Great Barrier Reef. Kalian udah pernah dengar belum tuh, Great Barrier Reef? Kalau udah pernah dengar, coba ketikin di kolom komentar NetNote kalau kalian udah pernah dengar tentang Great Barrier Reef. Reef. Jadi Great Barrier Reef. Oh nih, Sheikha udah pernah dengar tentang Great Barrier Reef. Jadi itu adalah lautan yang di dalamnya itu ada banyak banget terumbu karang. Itu luas banget dan dia punya banyak banget jenis ikan. Ada 4.000 jenis ikan. Ada hiu paus, ada ubur kotak yang paling berbahaya dan paling berbisa di dunia. Dan banyak lagi keunikan dari negara Australia ini. Keren banget ya, Australia. Next, Kak Renu. Nah, ada geologi dari Australia. Nah, Australia ini juga salah satu negara yang kaya. Di Australia punya potensi sumber daya alam yang keren. Ada minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, amonium, dan lain sebagainya. Ada uranium. Produksi batu bara Australia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Republik Guinea.
Terus juga Australia merupakan produsen aluminium urutan kelima di dunia. Batu bara hitam menempati peringkat kelima di dunia setelah Amerika, Rusia, Cina, dan India. Wah, ada juga sumber daya emas yang terbesar ketiga di dunia setelah Afrika Selatan dan Rusia. Kaya banget ya Afrika. Dari geologinya Australia ini. Terus kondisi penduduk Australia. Walaupun negaranya maju gitu ya, bisa dibilang negara maju, jumlah penduduk Australia ini banyak sebenarnya, 33,9 juta. Tapi berdasarkan luas wilayahnya itu jadi sangat relatif kecil nih. Karena kurang lebih hanya 3,1 orang per kilometernya. Wow. Jarang banget ya berarti kalau kita hitung-hitung. Gitu. Siapa tahu di sini ada yang mau tinggal di Australia. Ini Australia masih sepi nih guys. Masih 3 orang per kilometer gitu. Tapi kebanyakan penduduknya tinggal di daerah perkotaan guys, gitu. Penduduk asli Australia itu suku aborigin, tapi sayangnya suku aborigin itu semakin tergusur, juga sama seperti suku Indian, gitu ya. Di Australia tuh sudah jarang karena waktu itu di masa-masa kolonialisme ada konflik antar suku aborigin sama pendatang. Next, Karenu. Nah, ini yang terakhir. Ini ya, yang terakhir ya. Yang terakhir ada negara Mesir. Ada Mesir nih. Kalau kalian dengar Mesir, apa yang kalian ingat? Gurun pasir pastinya. Gurun pasir. Lokasi Mesir. Lokasi Mesir terletak pada 25 derajat bujur timur sampai dengan 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang utara. Nah, secara geografis Mesir terletak di Afrika Utara. Negara ini berbatasan dengan di utara Laut Mediterania, barat dengan Libya, terus juga di selatan sama Sudan, terus di timur itu dengan Laut Merah. Luas wilayahnya itu 1,5 juta kilometer. Iklim di Mesir apa sih Kak? Kalau iklim di Mesir kalian bilang cuma iklim gurun, itu salah. Jadi iklim di Mesir itu ada subtropis dan gurun. Hanya ada 2 musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat sangat panas, dan musim dingin yang ringan, mild winter. Tapi walaupun mild, kedengarannya ringan, tapi bisa sampai dengan 0 derajat Celcius. Wow, tinggi juga ya. Rendah juga gitu, dingin maksudnya. Kebayang nggak sih kalian jadi orang Mesir gitu, ketika panas banget, ketika dingin banget gitu. Nah, selanjutnya ada geologi. Di Mesir ini juga salah satu negara yang cukup berlimpah dengan sumber daya alamnya, yaitu karena dia punya minyak bumi dan gas, terus ada biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, talk, asbes, timah, emas, dan zinc. Gunung Mesir juga menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Ya iyalah, kan banyak tuh garamnya di gurun Mesir, kayak gitu. Nah, next. Ada bentuk muka bumi Mesir. Ada bentuk muka buminya itu ada gumuk pasir. Kebanyakan itu gumuk pasir atau pasir-pasir gitu yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Salah satu wilayah yaitu Lembah Nil. Lembah Nil nih merupakan dataran rendah yang sangat subur. Jadi kebanyakan atau sekitar 98% penduduk Mesir tuh tinggalnya tuh di lembah Sungai Nil. Karena kalau nggak di lembah Sungai Nil itu ya kebayang dong pasir, kalian bikin rumah pun agak susah gitu kan kalau misalnya di gumuk-gumuk pasir seperti itu. Penduduknya, Mesir ini tidak memiliki hutan, guys. Umumnya penduduk Mesir, mohon maaf guys, seperti ini ada kesalahan, aku mohon maaf dulu. Tapi di sini yang penduduk ini harusnya adalah flora dan fauna. Jadi terbalik ya, mohon maaf guys. Ini ada kesalahan dari ininya. Yang penduduk, jadi Mesir ini flora dan faunanya, Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya bertumbuh di Mesir ini merupakan pohon daerah kering, tropis dan subtropis seperti pohon lontar, papirus, palma, kayu putih, akasia, dan pohon cemara. Ya, pohon-pohon yang kuat lah di iklim yang panas gitu. Terus ada flora dan faunanya, ada maksud aku di penduduknya, mohon maaf nih, di penduduknya itu ada penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa menurut PPDS tahun 2015. 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan, 2/3 penduduknya tinggal di daerah delta, lembah sungai yang subur,
para petani tradisional Mesir sering disebut dengan felahin. Penduduk Mesir juga bisa dibedakan menjadi 3, yaitu orang Nubian, Hamid, dan Arab. Sebagian besar, 90% penduduk Mesir beragama Islam dan sisanya 10% beragama Kristen. Karena itu, konstitusi Mesir berasaskan atau berdasarkan pada hukum Islam. Nah, itu yang bisa aku sampaikan, review dari materi-materi kemarin. Apakah jelas, teman-teman? Terima kasih. Apakah sudah jelas? Kalau jelas, ketik note di kolom komentar. Oke, ini ada satu pertanyaan dulu nih. Kak mau tanya, di beberapa negara, benar, di beberapa negara punya banyak iklim. Yang tadi ada sedang, tropis, subtropis. Dalam satu negara, benar. Itu bagaimana perbatasan iklim tadi, misal antara tropis, subtropis, dan perbatasan apa punya 2 iklim sekaligus, atau suhunya mengalami penurunan antara perbatasan atau bagaimana, Kak? Jadi untuk perbedaan iklim ini didasari oleh garis lintang. Ya, garis astronomis, garis lintang. Jadi garis lintang ini menentukan, karena itu menentukan posisi matahari dengan wilayahnya, paham nggak? Ya, kalau Indonesia yang garis khatulistiwa dilalui matahari, jadi itu akan panas, iklimnya akan tropis, gitu. Negara Afrika yang dilalui matahari itu akan tropis. Sedangkan kalau negara-negara yang ada di bawahnya itu akan dapat iklim sedang. Di bawahnya lagi yang panas itu tidak dilalui matahari akan dapat subtropis atau iklim yang dingin. Seperti itu. Apakah menjawab? Ya. Atau kalau misal karena ini terbatas waktunya, kalau misal ada pertanyaan lagi bisa chat ke aku, nanti aku jawab insya Allah. Nah, selanjutnya bakal dilanjut sama Kak Renu tentang latihan soalnya. Kepada Kak Renu, dipersilahkan. Halo semua, masih semangat kan? Sebentar, aku mau share screen dulu. Wait. Udah kelihatan belum, teman-teman? Oke, hari ini kita mau bahas atau latihan soal tentang letak dan luas benua serta kondisi alam negara-negara dunia. Jadi yang tadi Kak Syahri sudah sampaikan, kita akan coba nanti kalau kalian sudah tahu jawabannya bisa ketik di kolom chat. Oke? Oke, nomor 1. Perhatikan negara-negara di berikut ini. 1 ada Sri Lanka, 2 Afghanistan, 3 India, 4 Sudan, dan 5 Nepal. Jadi negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 3, B, 2, B, 1, 3, dan 5, C, 2, 3, dan 4, dan D, 3, 4, dan 5. Ayo. Kira-kira nomor berapa ini? Aku tunggu sampai 4 anak. Yuk, yang lain. Wah, ada yang jawab A, ada yang jawab B nih, Kak. Oke. Kita lihat nih, yang benar yang mana ya. Tapi jangan takut untuk salah, ketik aja. Mau A, mau B, silahkan. Ketik aja. Oke, ada yang jawab B lagi. Yuk, yang lain. A, B, A. A. Oke, jadi jawabannya adalah B. 1, 3, dan 5. Oh ya, tadi kan ada yang jawab nomor 1 nih, 1, 2, dan 3. Afghanistan itu bukan termasuk negara Asia Selatan. Jadi, benua Asia itu dibagi menjadi beberapa kawasan, salah satunya yaitu Asia Selatan. Nah, kawasan Asia Selatan ini terdiri dari 7 negara, yaitu ada Pakistan, India, Maladewa, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, dan Nepal. Nah, aku punya cara cepat ngapalinnya, mungkin biar kalian nggak bingung, jadi pakai singkatan ya, yaitu Pak Sri Bangtan Dimane. Ya. Jadi Pak Sri Bangtan Dimane.
Dari Paknya itu dari Pakistan, Sri-nya Sri Lanka, Bangnya dari Bangladesh, Tan-nya dari Bhutan, Di dari India, Ma dari Maladewa atau Maldives, dan Ni yaitu dari Nepal. Seperti itu teman-teman. Boleh dicatat mungkin kalau ada cara gini. Oke, next ke nomor 2. Negara Jepang merupakan salah satu negara kepulauan yang ada di dunia. Negara ini memiliki sumber daya perikanan yang sangat tinggi. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah A. Memiliki banyak gunung api, B. Memiliki perairan laut dangkal, C. Berada di zona pertemuan lempeng bumi, D. Berada di zona pertemuan dua arus yang berbeda. Ayo, jawabannya adalah A atau B atau C atau D. Yuk, ada yang jawab D. Terus, jangan takut salah ya teman-teman, karena di sini. C. Oke. Yang lain? B. Oke. Memiliki perairan laut dangkal. Ayo, yang lain. D. Oke. Masih ada lagi? C. Oke. Jadi jawabannya adalah Do. Berada di zona pertemuan dua arus yang berbeda. Jadi wilayah Jepang itu dilalui oleh dua arus dengan suhu yang berbeda, yaitu arus Oyashio, yaitu arus dingin, dan Kuroshio, yaitu arus panas. Nah, jika kedua arus ini bertemu pada suatu perairan laut, maka mengakibatkan suhu air tersebut menjadi hangat dan cocok sebagai habitat dari plankton. Nah, salah satunya yaitu pada perairan laut timur Jepang. Nah, keberadaan plankton ini sebagai sumber makanan dan perairan yang hangat banyak diminati atau menarik ikan untuk berada di sana. Seperti itu, teman-teman. Next ke pertanyaan ketiga. Nah, nih, gurun yang terdapat di bagian Australia adalah, nih, ada gambarnya dari gurun tersebut. Ada A, gurun Sahara, B. Gurun Gobi, C. Gurun Victoria, dan D. Gurun Atacama. Oke, jawabannya adalah yuk. C. Yuk, yang lain. C. Oh, banyak yang jawab C. Jadi, jawabannya benar. Jawabannya adalah C, yaitu Gurun Victoria. Jadi, Gurun Victoria adalah gurun pasir terbesar di Australia yang terdiri dari banyak gumuk kecil, dataran padang rumput, daerah dengan permukaan kerikil yang padat atau dataran Gibber, danau garam yang ada di sana. Jadi luas Gurun Victoria yaitu lebih dari 700 km atau 430 mil dari barat ke timur. Nah, ini ya. Jadi Gurun Victoria itu sebelah sini. Yang nomor 1 ini. Dan wilayahnya mencakup 348.750 km persegi dari wilayah East Goldfield, Australia Barat hingga Galway Ranges di Australia Selatan. Nah, gurun di Australia sendiri juga ada banyak, ada Gurun Victoria, Gurun Sandy, Gurun Tanami, Gurun Simpson, Gurun Gibson, Gurun Little Sandy, Gurun Stelaci, Stark, Tiari, dan Gurun Petrika. Nah, tadi kan ada Gurun Gobi nih. Jadi Gurun Gobi itu adalah gurun yang terletak di Cina, di bagian selatan atau di bagian Mongolia. Dan Gurun Sahara merupakan gurun yang terletak di benua Afrika yang meliputi negara Algeria, Chad, Mesir, Libya, Mali, Mauritania, Sahara Barat, dan Tunisia. Jadi ada fun fact juga buat Gurun Sahara. Gurun Sahara itu gurun terluas di Afrika dan di dunia juga. Nah, luasnya Gurun Sahara ini mencakup 30% dari luas Afrika. Jadi
luas banget gitu gurunya. Seperti itu teman-teman. Next, oke. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa. Berikut ini yang bukan suku asli Australia adalah A. Bangsa Alpen, B. Bangsa Mediteran, C. Bangsa Khoisan, dan D. Ini ada salah tulis, maaf, yaitu bangsa Dinari. Oke. Bangsa Khoisan. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya adalah ya, bangsa Khoisan. Jadi bangsa Khoisan sendiri adalah penduduk asli Afrika bagian selatan yang memiliki ciri fisik dan bahasa yang berbeda dengan mayoritas suku-suku yang ada di wilayah Afrika. Secara kultural, suku Khoisan terbagi menjadi suku San yang merupakan suku pemburu atau pengumpul, disebut juga Bushmen, dan suku Khoi yang merupakan peternak yang sebelumnya dikenal dengan Hottentot. Suku Khoisan juga merupakan penduduk asli Afrika bagian selatan sebelum berlangsungnya migrasi Bantu dari Afrika Tengah ke Afrika Timur dan Afrika Timur ke selatan. Dan asal-usul suku Khoisan masih diperdebatkan seiring berjalannya waktu. Beberapa anggota suku Khoi juga banyak yang berhenti beternak dan memburu, kemungkinan akibat iklim yang mengering di wilayah Afrika, sehingga kini dianggap sebagai orang San. Nah, populasi Khoisan juga masih dapat ditemui di beberapa bagian kering di Afrika bagian selatan, terutama di Gurun Kalahari. Itu, teman-teman. Oke. Nah, jadi kan tadi aku ngomong ada 5 suku bangsa di bagian Eropa. Nah, yaitu ada suku Slavia. Nah, ciri fisik suku Slavia menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu di daerah Kroasia atau negara Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, dan Rusia. Ukraina dan Slovakia juga. Lalu ada bangsa Dinari. Nah, bangsa Dinari sendiri memiliki ciri rambut gelap dan banyak terdapat di negara Rumania. Lalu ada bangsa Nordik. Nah, bangsa Nordik sendiri memiliki ciri fisik suku bangsa yang itu rambut pirang, mata biru, tengkorak agak panjang, dan muka yang sempit atau kecil. Mereka banyak tinggal di Eropa bagian barat dan utara, yaitu di negara Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, Jerman bagian utara. Lalu ada bangsa Alpen, ya, yang hampir sama dengan bangsa Slovakia, memiliki ciri fisik yaitu rambut hitam, mata hitam, tengkorak agak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu seperti di negara Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Lalu yang terakhir ada bangsa Mediteran, memiliki ciri fisik rambut hitam, mata hitam, ciri tengkorak menyerupai bangsa Nordik juga, dan terdapat di Eropa bagian selatan, yaitu di Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Gitu, teman-teman. Oke, selesai. Semangat terus belajarnya, teman-teman. Oke. Wah, udah selesai nih. 6 menit lagi. Jangan lupa foto dulu. Oke, kita foto dulu nih. Kebetulan ada Kak Tina. Kak Tina bisa bantu kita untuk foto hari ini. Yuk, yang belum off cam. Belum off cam. Maksudnya belum on cam. Belum on cam, yuk on cam dulu yuk. Yuk, on cam dulu yuk. Aku tunggu ya. Yuk. Yuk. Aku hitung sampai 10 deh. 1, 2, 3, Yuk, Maharani. 4, Siti Rani, 6, Putri. 7, 8, 9, yang lain yuk. 10. Ayo yang lain on cam dong. Aduh, sedikit banget yang on cam nih. Robi, on cam Robi. Rani, on cam Rani. Ayo. Oke, yaudah aku foto aja ya. Yuk, ada 2 slide, jadi tahan senyumnya ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih semuanya. Kak Shevi, Oke, terima silakan. kasih semuanya. Wah, masih ada sisa waktu nih, tapi waktunya juga tinggal sedikit sebenarnya. Jadi mungkin kalau kalian ada yang mau tanya-tanya, aku buka sesi pertanyaan deh nih di 3 menit, nanti 2 menit sebelum waktunya benar-benar habis, baru kita balik. Ada nggak yang masih ditanyain tentang materi yang udah aku sampaikan dan juga Karenu sampaikan tadi tentang pembahasan soalnya? Yuk, kalau ada yang mau tanya, silahkan ketik di kolom chat, atau kalau udah paham, ketik note di kolom chat. Gitu. Gimana nih? Tahu ada yang mau cerita nih, Kak? Kayak kesulitan belajarnya apa di IPS? Gitu. Oh, ada yang mau nanya? Sebentar. Kak mau nanya, negara Selandia Baru masuk ke benua apa, Kak? Nah, Selandia Baru ini sebenarnya kalau aku lihat dan aku baca sebenarnya masuknya ke negara uh, ke benua Australia sebenarnya, tapi masih di bawah karena dia masih di bawah ini. Gimana ya aku jelasinnya? Karena dia masih dalam satu kedudukan yaitu di bawah inian Inggris gitu ya. Negara-negara di bawah uh, pemerintahan Ratu Inggris. Jadi Selandia Baru ini juga masuk ke negara pemerintahan Ratu Inggris. Jadi kalau kalian buka uh, Oceania gitu, Oceania itu satu Selandia Baru ini masuk ke dalam Oceania. Jadi bergabung dengan Australia dan juga negara-negara lain seperti Papua New Guinea dan juga negara-negara kepulauan di Oceania. Sebenarnya kalau ada klasifikasi Oceania, masuknya ke Oceania kayak gitu. Tapi kalau misalnya karena dia nggak di dalam satu daratan yang sama Australia, paham nggak guys? Jadi Selandia Baru itu punya pulau sendiri gitu. Kayak istilahnya Indonesia dan Malaysia tidak bergabung, tapi dia masih bisa disebut juga di benua Australia. Gitu. Berdekatan dengan benua Australia. Seperti itu ya guys. Mungkin nanti kalau jawaban aku kurang memuaskan, nanti aku cari searching lagi tentang jawaban yang lebih memuaskan. Gitu. Kak, tips supaya bisa paham materi IPS. Kalau aku sendiri bukan orang yang tipikal menghafal ya guys, tapi aku lebih orang yang paham dulu, baru bisa belajarnya itu dari paham gitu. Ketika aku udah paham, benar-benar paham, jadi aku nggak usah ngafal-ngafalin lagi kayak gitu. Aku coba memahami hal-hal tersebut kayak gitu. Jadi aku coba pahami, terus aku suka dengan cerita. Aku suka cerita, jadi aku baca buku-buku biografi, aku baca-baca buku tentang lain-lain yang di situ juga memuat tentang informasi geografi, informasi sejarah yang berkaitan juga sama IPS. Jadi aku suka nonton film, baca buku tentang sejarah gitu sih. Metode flashcard cukup membantu nggak sih Kak untuk flashcard kayak gimana tuh? Aku juga baru dengar tuh metode flashcard. Nah, kalau asal-usul manusia di benua Afrika. Flashcard itu, maaf Kak Sherly, Ya, kayak silakan. ngafalin gitu Kak.